Selamat pagi teman-temanku. Jadi kali ini saya sedang melakukan perjalanan menuju Kota Banjar teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Nagreg. Terlintas di pikiran kali ini saya ingin ngobrol atau curhat tentang seputar motor yang saya sering gunakan untuk keperluan perjalanan seperti touring, kemudian seperti ke kantor, ada keperluan lainnya. Dan motor yang saya miliki adalah Supra GTR 150 tahun 2017. Warna hitam dop seperti ini karena saya suka warna dop. Ini dibeli tahun 2017. Ini pada waktu itu saya eh, kumpul-kumpul uangnya lumayan sih, karena waktu itu harganya 22 juta kurang 250 kalau nggak salah. Nah, seperti ini motornya teman-teman. Dan kali ini teman-teman saya akan mencoba menceritakan apa sih kelebihan dan kekurangan dari motor Supra GTR 150 ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi yang mau meminang Supra GTR ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu adalah mesin teman-teman. Mesinnya ini kan sama dengan mesin yang digunakan sama CBR 150 yang mesin K56 yang keluaran baru, kemudian sama dengan CB 150, sama dengan Sonic 150. Jadi tenaganya itu boleh dikatakan cukuplah atas bawah, walaupun gak kenceng-kenceng amat seperti yang mesin overbore, tapi ini cukup untuk keperluan touring. Yang sangat istimewa dari mesin ini adalah teman-teman, jadi putaran bawah ataupun putaran menengah dan putaran atasnya itu cukup menjambak. Untuk di jalanan kota yang macet ini bisa diandalkan untuk stop and go-nya teman-teman. Jadi torsinya itu melimpah banget di kemacetan dengan maju yang pelan, kecepatan 5 sampai 10 km per jam atau bahkan di bawahnya itu, dengan gigi 3 saja sudah enak di kemacetan teman-teman. Apalagi misalkan dibawa ke daerah yang banyak tanjakannya teman-teman. Dengan gigi, gak perlu gigi yang rendah-rendah, biasanya kan motor pakai 1 2, ini pakai gigi 4 3 juga di tanjakan udah ngacir teman-teman. Itu jadi torsinya itu sangat bagus sekali untuk touring teman-teman ya. Tapi saya belum ngerasain untuk kecepatan tingginya. Paling-paling ya saya touring kecepatan maksimal paling 100, itu pun juga kalau misalkan lagi nyalip kendaraan teman-teman di jalan lurus. Pokoknya untuk keperluan touring motor ini sangat cocok banget, recommended banget teman-teman. Tenaganya baik untuk bawa muatan berat, seperti untuk dipasang box. Saya juga sering kalau misalkan touring sering pasang box dengan muatan yang agak berat, yang cukup berat teman-teman, tapi tenaganya gak kedodoran. Lanjut ke kelebihan yang kedua teman-teman. Yang kedua adalah kelebihannya itu ground clearance yang cukup tinggi, atau jarak terendah motor ke tanah itu cukup tinggi teman-teman, sekitar 150 cm. Maaf, 150 mm teman-teman, karena biasanya kan motor-motor itu 135 mm. Ini cukup tinggi banget untuk melahap jalanan yang berlobang, kemudian jalanan yang gak rata, aman teman-teman, ini gak gasruk. Terus yang ketiga teman-teman, ini kelebihan motor Supra GTR 150 ini yang saya rasakan, yang saya lihat itu adalah terletak pada ban yang gambot teman-teman. Bannya itu gambot, cukup gambot untuk sekelas bebek. Karena yang depan itu ukurannya 90 per 80 ring 17. Nah, kemudian yang belakangnya ini cukup besar juga, seukuran dengan motor-motor sport besar. Mungkin ini sama dengan ukuran ban MX King, jadi 120 per 70, cuma beda ukuran lebar in peleknya saja. Ini kebetulan pakai 120, saya memakai ban N yang enak nih buat touring teman-teman. Ini adalah ban Maxxis Extra.
karena seukuran motor sport. Ini ukuran ban depan ini 90/80, kemudian yang belakang berukuran 120/70. Ini kebetulan saya pakai ban yang enak teman-teman, ban Maxxis. Dan yang terakhir, kelebihan yang keempat teman-teman, menurut pendapat saya, jadi posisi duduknya ini, riding positionnya. Jadi kan ini motor bebek, jadi gak terlalu bungkuk seperti motor sport, kemudian gak terlalu mendongak seperti motor-motor Harley dan sebagainya. Jadi posisinya ini pas sekali, jadi dapat meluruskan punggung saya yang seukuran tingginya itu 172 cm. Jadi itu kelebihan yang terakhir. Itulah teman-teman 4 kelebihan yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke kekurangan yang saya rasakan selama pemakaian motor Supra GTR ini. Yang pertama adalah, kekurangan pertama adalah jok yang sangat keras. Ini gak tahu kenapa, ini gak tahu semua motor Honda atau hanya ini saja, jadi joknya itu keras teman-teman. Kalau dipijit begini kan enak, cukup enak, tapi pas dinaikin ini dengan jarak jauh ini lumayan keras teman-teman, lumayan pegel ke didudukinya, apalagi dipakai jarak jauh untuk touring, ini cukup pegel teman-teman. Itu kelemahan yang pertama. Kemudian lanjut ke kelemahan yang kedua. Kelemahan yang kedua adalah yaitu dari shock breakernya teman-teman, baik yang depan maupun yang belakang. Ini stiff atau keras kalau dipakai sendirian. Kalau dipakai berdua pakai muatan jadinya empuk, tapi kalau dipakai sendirian ini shock breakernya ini cukup keras juga teman-teman. Tapi alhamdulillahnya bagusnya ini gak jadi ambles motornya kalau dipakai muatan yang berat. Terus karena kelemahan shock breakernya ini yang keras, jadi untuk kecepatan tinggi misalkan di jalan yang menikung itu cukup stabil teman-teman, nggak goyang-goyang, nggak mentul-mentul. Itu walaupun ada kekurangannya di shock breakernya, tetapi ada kelebihannya itu yang tadi. Jadi kalau dipakai muatan berat untuk touring nggak ambles, kemudian kalau dipakai cornering atau di tikungan yang dengan kecepatan yang tinggi, ini motor nggak limbung, jadi satset ke sana kemari, ringan sekali teman-teman, karena tipe shocknya yang nggak ngayun. Lanjut ke kekurangan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga teman-teman. Ini kekurangannya adalah ada di headlamp atau lampu depannya. Lampu depannya ini saya rasa selama pemakaian selama ini touring ataupun perjalanan malam ini kurang terang teman-teman. Jadi lampunya ini ya dibilang gelap juga enggak, dibilang terang juga banyak kurangnya gitu. Sebaiknya kalau kalian misalkan sering atau seneng touring itu harus menambahkan lampu tambahan, lampu tembak teman-teman, supaya pencahayaannya bagus. Kalau ini kan kalau lagi di jalan yang agak sepi, minim pencahayaan, ini biasanya saya pakai tutup helm, jadi biasanya suka buka helm, yang dampaknya itu ke matanya jelek teman-teman. Banyak debu yang masuk, karena kalau pakai tutup helm ini kalau malam hari dengan pencahayaan yang sangat kurang dari motor ini, jadi kurang kelihatan jalannya teman-teman. Dan sampai di kelemahan yang terakhir ini teman-teman, menurut pendapat saya tentang motor Supra GTR 150 ini adalah posisi duduk yang tinggi teman-teman. Untungnya ini tinggi saya 172, jadi bisa untuk kakinya itu sampai ke tanah. Tapi kalau misalkan ukuran tubuhnya tingginya kurang dari itu, mohon maaf ya teman-teman ya, jadi bakal dirasakan sangat tinggi sekali, jadi agak kesusahan, kerepotan bawa motornya teman-teman itu. Nah, jadi itulah teman-teman kelebihan dan kekurangan motor yang saya pakai selama ini, sudah hampir lebih dari 7 tahun. Jadi kelebihannya ada ya, kelemahannya juga ada. Yang namanya buatan manusia kan tidak luput dari kelebihan dan kekurangannya gitu. Walaupun overall motor ini saya pikir daripada kekurangannya masih banyak kelebihan-kelebihan
yang lainnya teman-teman. Seperti saya ambil hikmahnya aja, seperti kelemahan motor ini kan tadi sudah dibahas, seperti shock breakernya keras. Ini saya ambil saja hikmahnya. Jadi kalau misalkan shock breaker motor ini lembek, otomatis ketika saya berangkat touring, bobot badan saya kan cukup lumayan gemuk, kemudian dengan barang bawaan yang cukup berat, yang otomatis kalau shock breaker motor ini lembek, otomatis kan jadi ambles itu. Terus tadi kelemahan yang sudah saya sampaikan yaitu tentang apalagi tinggi motor yang cukup tinggi, itu saya ambil hikmahnya juga, karena kalau touring kan enak, jadi kita berasa bahwa motornya itu serasa tinggi banget gitu, beda dengan bawa motor metik kan jadi bawah posisi tubuh kita itu teman-teman. Aduh lupa nih tadi teman-teman, tentang kelebihan motor ini ada satu yang kelewat, ini yang paling spesial untuk motor ini ketika dibawa jarak jauh, touring jauh, yaitu konsumsi BBM-nya, konsumsi bensinnya teman-teman. Saya biasanya pakai, dari beli sampai sekarang nggak pernah yang namanya pakai pertalit, jadi selalu pakai isi pertamax, walaupun ada perbedaan harga yang cukup tinggi, tapi ya untuk kepentingan keamanan motor saya selalu pakai pertamax. Jadi ini keistimewaan motor ini teman-teman, bensinnya itu kurang lebih hampir menyamai motor teririt di Indonesia sekarang, yaitu motor Beat teman-teman. Saya pikir Beat itu 1 liter dapat menempuh 60 kilometeran. Nah sama, GTR ini juga sama. Saya pikir, saya lihat-lihat, saya ukur-ukur, ternyata GTR ini juga bisa menempuh 1 liternya itu sejauh 55 kilometer. Jadi gak bakalan bobol kantong kita teman-teman. Itu kelebihan tadi yang kelewat, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, saya sudah nyampe ke daerah Kota Banjar. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membeli motor seperti saya, walaupun motornya udah jadul tapi gak ada salahnya buat touring. Ini sangat cocok sekali, rekomendasi banget teman-teman kalau yang suka touring dengan menggunakan motor ini. Mungkin itu saja teman-teman videonya tentang kelebihan dan kekurangan yang menurut pendapat pribadi, bukan pendapat dari pihak ketiga teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang suka touring seperti saya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki, diberikan umur yang panjang, diberikan keselamatan, kesehatan, sampai kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Itulah teman-teman, selamat beraktivitas.